Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasirah Valiana dari Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas tentang tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Ibrahim Fikma Edrisi, SHMH. Secara umum, politik identitas dikaitkan dengan agenda, aksi, dan aktivisme politik yang di dalamnya terdapat anggota kelompok yang berbasis identitas untuk mengorganisasi dan memobilisasi dalam melawan adanya ketidakadilan yang terjadi karena sistem, struktur, dan praktik hegemoni. Pelacakan literatur menemukan bahwa ketika lahir di tahun 1970-an di Amerika, sebenarnya politik identitas itu sendiri merupakan gerakan dalam memperjuangkan melawan ketidakadilan yang ada. Sebagai contohnya adalah perjuangan perempuan berkulit hitam di Amerika yang pada saat itu merupakan warga seri kelas 2 di bawah penindasan wanita berkulit putih di Amerika. Pada saat itu, identitas didasarkan dalam suatu keadaan minoritas, ras, etnisitas, gender, dan kelompok-kelompok sosial lainnya yang merasa tersingkirkan. Dalam perjuangan selanjutnya, identitas didasarkan oleh agama, kepercayaan, serta ikatan kultural yang beragam. Yang diperjuangkan pada saat itu adalah untuk semuanya tanpa mengabaikan kepentingan bersama. Lalu yang menjadi pertanyaannya, praktik politik identitas yang telah terjadi selama beberapa tahun yang lalu hingga saat ini yang menghiasi banyak ruang diskusi, apakah masih memuat frasa tidak mengabaikan kepentingan bersama? Saya rasa ya tidak sih. Kata bersama dalam konteks ini dapat kita definisikan sebagai sebuah bangsa. Namun, perlu kita catat bahwa politik identitas adalah sebuah fenomena global yang tidak hanya terjadi di Indonesia. Bangsa Indonesia sejak lahir sudah kaya dengan adanya perbedaan. Indonesia adalah bangsa yang plural. Kita sebagai bangsa Indonesia harus mengakui adanya ini dan tidak menafikannya. Dalam politik, perbedaan perspektif ataupun pendapat itu ialah hal yang lumrah. Dalam catatan, tidak ada kepentingan sesaat ataupun sesat yang terselubung di dalamnya. Perbedaan seharusnya tidak membuat adanya perpecahan. Lawan dari perbedaan adalah persamaan, sedangkan negasi dari perpecahan adalah persatuan. Keragaman identitas ini adalah suatu fakta sosial dan merupakan sunatullah sebagaimana terkandung dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Karena itulah dalam berinteraksi diperlukannya untuk membalut nilai-nilai agung termasuk kesetaraan sesama anak bangsa apapun latar belakangnya itu. Lalu kapan ya politik identitas ini mulai mewarnai diskusi yang ada di Indonesia? Pelacakan indeks Google menemukan bahwa politik identitas ini mulai mewarnai diskusi di Indonesia pada akhir tahun 1970-an. Secara spesifik, pelacakan Google Scholar menemukan buku pertama berbahasa Indonesia yang menyinggung soal politik identitas yang ditulis oleh H.S. Hikam pada tahun 2000 yang berjudul Islam, Demokrasi, dan Pemberdayaan Civil Society. Namun bisa saja ada buku yang lainnya yang pertama membahas politik identitas ini namun tidak terdeteksi oleh Google Scholar. Dalam bukunya, Hikam menuliskan bahwa politik identitas yang didasarkan pada ikatan primordial akan lebih mudah menggantikan posisi
politik kewarganegaraan, dan wawasan kebangsaan yang menjadi terdesak. Jika hal ini terjadi, maka akan sangat mengkhawatirkan sehingga negara akan semakin mendapat legitimasi yang dapat membuat intervensi atas nama keamanan dan ketertiban sosial. Padahal dengan cara ini, negara akan semakin tidak netral ataupun menjadi bias terhadap kepentingan kelompok, sehingga ujungnya akan terjadi potensi keterbelahan sosial. Contoh kasus politik identitas ini dalam sekitar 5 tahun yang lalu, setidaknya pada peristiwa Pilkada DKI 2017, berikutnya residunya pada Pilpres 2019 hingga Pilpres 2024 kemarin, wacana yang didominasi oleh politik identitas agama. Pesan pokok yang terkandung dalam wacana politik identitas berbasis agama adalah kecemasan atas dampak mobilisasi identitas agama dalam kontestasi politik terhadap disintegrasi bangsa. Sesungguhnya politik identitas yang ada di Indonesia ini masih ada yang berbentuk lain, yang membuat dampak terhadap disintegrasi bangsa juga. Tetapi politik identitas ini masih luput dari perhatian banyak orang. Politik identitas yang berbentuk lain ini ialah teritorialisasi identitas, yaitu sebuah konsep yang merujuk politisasi identitas etnik yang kadang bercampur dengan agama atau yang lainnya untuk kepentingan mendirikan sebuah pemerintahan baru. Teritorial identitas ini merupakan awal dari regrouping kultural atas dasar wilayah yang terjadi dalam praktiknya untuk mendapatkan wajah baru untuk daerah otonom atau bahkan mendapatkan negara baru. Di Indonesia, bentuk konkret dari teritorialitas identitas ini dapat dilihat dari pemekaran Gorontalo yang pada awalnya merupakan daerah Provinsi Sulawesi Utara. Begitu pula dari pembentukan daerah Sulawesi Barat yang pada awalnya merupakan daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Fenomena politik identitas yang berbentuk teritorialisasi ini juga terdapat pada tempat-tempat lain yang agak sedikit berbeda, misalkan pembentukan negara baru. Misalnya terbentuknya Pakistan dari India dan Bangladesh dari Pakistan. Intinya pada politik identitas teritorialisasi ini ialah suatu kelompok yang memisahkan diri dari kelompok yang lebih dominan. Fenomena politik identitas yang berbasis agama maupun teritorial sangat meresahkan bagi kita dalam menjaga keutuhan negara bangsa Indonesia. Salah satu gagasan pokok dari konsep negara bangsa ialah negara tidak lagi terbentuk atas dasar kesamaan, melainkan dari berbagai macam kelompok sosial dan berbagai keberagaman yang ada sehingga menciptakan negara mereka sendiri. Dan Indonesia adalah suatu negara bangsa karena terbentuk dari berbagai macam keragaman yang ada. Solusi yang dapat dilakukan dalam masalah politik identitas ini yaitu yang pertama, dapat melakukan pembenahan politik seperti pembangunan dan pelestarian negara bangsa dalam bentuk pengakuan dan bukan penindasan. Yang kedua, kepemimpinan politik harus inklusif, partisipatif, serta mengingat demokrasi substansial. Yang ketiga yaitu edukasi politik dengan adanya mindset multikulturalisme, solidaritas nasional, serta spirit republikanisme. Yang keempat, melakukan pembenahan partai politik. Dan yang kelima, kewaspadaan saat kontestasi dengan penegakan hukum yang adil, tegas, ringkas, dan membuat efek jerah. Harapannya, dengan perspektif yang lebih luas, kita tidak lagi terjebak hanya terfokus dalam satu permasalahan politik identitas saja, namun pada masalah yang lainnya, walaupun tidak
tersorot dalam publik luas, tetapi itu juga dapat mengancam integrasi negara bangsa Indonesia ini. Saya rasa cukup sekian pembahasan yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.